Makanya jadinya serangga-serangga di periode karbon ini itu ukurannya tuh jadi jauh lebih besar. Between 1.8 billion to 800 million years ago, life on Earth was stagnating. Cuma ya udah, selain itu nggak ada. Selama 1 miliar tahun adanya itu aja udah di bumi. Kita bahas dunia prasejarah lagi. Ya kalau kita ngomongin kehidupan di bumi di zaman prasejarah, jauh sebelum manusia muncul, pasti yang kebayang sama kita tuh kan dino ya. Tapi ternyata bisa dibilang dinosaurus juga tuh termasuk penghuni baru loh di bumi loh. Soalnya jauh sebelum dinosaurus jadi penguasa bumi, udah banyak makhluk hidup lain yang menguasai dunia, yang menguasai bumi. Nah kemarin kita kan habis ngebahas hipotesis-hipotesis soal gimana kehidupan bisa muncul di bumi kan. Nah kali ini gue langsung mau bahas nextnya. Gue mau bahas era antara dua waktu tadi tuh. Antara zaman makhluk hidup pertama di bumi sama zaman dinosaurus. Nah itu di tengah-tengahnya ada apa aja sih? Atau berarti kita bakal ngebahas gimana kehidupan di bumi di era Paleozoikum. Kira-kira sebeda apa nih kondisi bumi waktu itu dan kehidupannya? Ya udah kalau gitu, ayo langsung kita bahas gimana bentuk kehidupan di bumi di era sebelum dinosaurus. Di Learning by Googling. Jadi sebelum kita bahas lebih detail soal kehidupan di bumi di era Paleozoikum, sebelum itu gue mau flashback dikit nih ke periode awal pembentukan bumi. Ya kalau lo ingat di video kita yang kemarin, yang ini, yang soal makhluk hidup pertama di bumi, di situ kan disebut berdasarkan bukti fosil, ilmuwan tuh seringkali pakai penemuannya stromatolith, penemuan fosilnya cyanobacteria, ganggang biru hijau, sebagai titik di mana kehidupan di bumi mulai hadir. Nah setelah si ganggang biru hijau ini, si cyanobacteria ini mulai muncul di ion Archean, Cyanobacteria itu bisa dibilang jadi satu-satunya makhluk hidup kompleks yang berkuasa di ion Archean dan di awal ion selanjutnya, ion Proterozoi. Atau ini biar lebih jelasnya bisa dilihat di gambar ini deh nih. Nah di situ kelihatan kan masa-masa pas bumi baru jadi tuh itu namanya ion Hadean. Terus selanjutnya ada ion Archean yang isinya cuma makhluk hidup simpel yang kebanyakan bersel tunggal. Nah, abis itu baru tuh masuk ke ion Proterozoik yang makhluk hidupnya tuh mulai macam-macam di sini. Tapi tetap belum dinosaurus. Dino tuh baru munculnya tuh di tengah-tengah ion Panerozoik. Itu pun di tengah menjelang akhir tuh, di zaman Triasik, Jurassic, sama Cretaceous. Nah, 3 zaman itu tuh itu adanya di ion Panerozoik. Jadi itulah kenapa tadi gue bilang dino tuh hitungannya masih penghuni baru di bumi. Soalnya kalau kita bandingin sama umur bumi yang 4,5 miliar tahun ini, dino tuh ya baru munculnya di akhir-akhir, di ratusan juta tahun lalu. Bahkan nggak nyampe 1 miliar tahun lalu loh. Jadi ya hitungannya masih anak baru nih dino nih. Tapi ya balik lagi kita nggak bahas itu ya. Kita nggak bahas masa-masanya dino. Kita bahas masa-masa sebelumnya. Ya kalau zaman Triasik kan udah pernah kita bahas di video yang ini ya. Mama marketing. Nah, ion Hadean kan kemarin udah kita bahas kan di video yang ini kan. Jadi sekarang kita lanjut ke ion Archean. Nah, di ion Archean ini karena cyanobacteria itu jadi penguasa tunggal, akhirnya jumlah mereka tuh jadi membludak. Dan salah satu alasan cyanobacteria bisa tumbuh subur di ion ini adalah karena kemampuan mereka berfotosintesis. Ya, jadi bumi yang waktu itu penuh sama karbon dioksida, itu jelas jadi tempat yang ideal banget dong buat ganggang biru hijau berkembang biak, buat cyanobacteria berkembang biak. Dan keberadaan ganggang ini ngebikin kondisi bumi jadi berubah drastis nih. Atmosfer bumi yang sebelumnya penuh sama gas rumah kaca yang bikin suhu bumi panas, itu pelan-pelan jadi mendingin karena gas rumah kacanya dimakan sama si ganggang, sama si cyanobacteria. Terus atmosfer bumi juga tuh pelan-pelan jadi penuh sama oksigen dan akhirnya suhu bumi jadi turun drastis. Bahkan diperkirakan bumi tuh dulu tuh sempat jadi bola es gara-gara peningkatan kadar oksigen di atmosfer di ion ini. Segitunya ya, sampai jadi beku loh berarti loh sebumi-bumi loh. Tapi untungnya aktivitas vulkanik yang tinggi ini ngebikin zaman es perdana ini bisa berakhir. Dan tingginya kadar oksigen ini kemudian ngebikin beberapa makhluk hidup uniseluler, makhluk hidup bersel satu, jadi berevolusi jadi organisme aerobik. Organisme yang memanfaatkan oksigen buat jadi sumber energi. Nah, tapi yang harus kita ingat, ini nggak semuanya berubah jadi organisme aerobik ya. Enggak. Di saat banyak organisme berevolusi jadi aerobik, beberapa organisme lain tetap stay jadi organisme anaerobik. Organisme yang nggak bisa memanfaatkan oksigen sebagai sumber energi. Dan ya udah, selama kurang lebih 2 miliar tahun, bumi cuma ditinggalin sama makhluk bersel tunggal ini. Mau yang aerobik maupun anaerobik, mau yang bisa manfaatin oksigen ataupun yang enggak. Jadi diperkirakan kan usia bumi tuh 4,5 miliaran tahun kan. Nah itu 2 miliar tahunnya tuh sekalinya ada makhluk hidup, itu isinya cuma makhluk bersel tunggal doang. Menarik sih ya.
We don't know quite when cyanobacteria emerged, just that it's sometime before 2.5 billion years ago. And when they did, cyanobacteria brought something new to the photosynthetic mix. They used light to split water into its chemical components. Dan setelah sekitar 2 miliar tahun bumi cuma ditinggalin sama organisme bersel tunggal, kalau menurut PBS ION, sekitar 2,1 miliar tahun yang lalu, organisme-organisme ini akhirnya ngalamin yang namanya endosimbiosis. Apaan tuh? Ya kalau lu ingat, kalau simbiosis itu kan artinya kan interaksi jangka panjang antara dua atau lebih organisme yang hidup berdampingan. Ada mutualisme, parasitisme, ya banyak lah. Nah kalau endosimbiosis, ini tuh simpelnya adalah simbiosis yang terjadi di dalam tubuh salah satu organisme. Iya jadi gini, ilmuwan tuh berpendapat kalau cikal bakal makhluk hidup bersel banyak, cikal bakal organisme multiseluler itu tuh muncul waktu satu organisme memakan organisme lain, tapi si organisme yang dimakan itu nggak mati. Si organisme yang dimakan itu tetap hidup di dalam organisme yang memakan dia. Ini lu kebayang nggak lu? Atau simpelnya kayak gini deh, kayak game snack di HP deh. Kan di game snack di HP itu kan kita kayak makan titik-titik gitu kan. Dan tiap kita makan itu titiknya jadi bagian badan kita kan. Nah itu tuh kurang lebih kayak gitulah. Endosimbiosis tuh kayak gitu. Nah kalau lu ingat waktu jumlah oksigen di bumi meningkat, jumlah organisme aerobik, organisme yang manfaatin oksigen buat sumber energi, itu juga kan ikutan meningkat kan. Sementara yang anaerobik, yang nggak bisa ngolah oksigen, dia harus berusaha gimana caranya biar dia tetap bisa hidup di saat kadar oksigen meningkat. Nah kemungkinan organisme anaerobik ini dia tuh manfaatin organisme aerobik buat jadi penghasil energi buat dia. Jadi si organisme anaerobik dia bakal makan si organisme aerobik, tapi si aerobik dibiarin hidup di dalam tubuhnya si anaerobik. Biar si aerobik tetap menghasilkan energi dari oksigen yang bisa dimanfaatin sama si anaerobik sebagai si pemakan. Nah dari habit makan manfaatin inilah, dari situ kemudian muncul deh tuh makhluk hidup bersel banyak yang pertama. Menarik juga nih ya. Oh iya, kasus endosimbiosis ini juga tuh terjadi sama leluhurnya sel-sel tanaman ya. Jadi kalau di leluhurnya tanaman, si sel anaerobik tuh dia tuh memakan cyanobacteria. Tapi di sini nggak beneran dimakan ya, si cyanobacterinya tuh dibiarin hidup di dalam badannya dia. Jadi setelah si cyanobacterinya dimakan, dia tuh malah dimanfaatin kemampuan fotosintesisnya sama si sel anaerobik buat ngedapetin energi. Tuh kalau di leluhur pohon tuh, di leluhur tumbuhan tuh kayak gitu tuh. Oke. Nah, setelah banyak kejadian makan manfaatin ini, makhluk hidup bersel banyak kemudian berkembang dalam bentuk yang lebih kompleks di sekitar 1,5 miliar tahun yang lalu. Tapi ya tetap selama sekitar 1 miliar tahun setelahnya, kehidupan di bumi tuh ya jatuhnya masih gitu-gitu aja. Paling di periode-periode itu tuh mulai berkembang cikal bakal fungi, cikal bakal jamur, sama mulai muncul juga bentuk tanaman awal, kayak ganggang tadi. Cuma ya udah, selain itu nggak ada. Selama 1 miliar tahun adanya itu aja udah di bumi. Terus kapan ada binatangnya? Nah, kalau bentuk paling awal binatang, itu sebenarnya diperkirakan udah mulai muncul di akhir Ion Archean juga. Di sekitar 700-600 juta tahun yang lalu. Tapi ya, binatang pertama ini tuh masih binatang-binatang yang sederhana ya. Kayak spons sama ubur-ubur. Jadi ya udah, bumi waktu itu isinya gitu aja tuh. Cuma ya cikal bakal jamur sama ganggang. Dan sekalinya ada binatang juga, itu cuma spons sama ubur-ubur. Cukup garing ya. Between 1.8 billion to 800 million years ago, life on Earth was stagnating. No complex organisms appeared, and no cataclysms or drastic climate changes occurred. The history of Earth was decidedly dull and uneventful for a full billion years. Nah, keadaan baru berubah ketika terjadi ledakan Kambrium di sekitar 541 juta tahun yang lalu. Ledakan Kambrium tuh apa? Ledakan Kambrium tuh adalah titik di mana makhluk hidup di bumi tiba-tiba aja berevolusi dalam berbagai bentuk kompleks yang berbeda. Tiba-tiba aja spesies makhluk hidup di bumi, khususnya binatang, itu muncul dalam jumlah yang sangat banyak dalam rentang waktu yang relatif singkat. Dan ini terjadi di periode Kambrium antara 541 sampai 485 juta tahun yang lalu. Dan periode Kambrium sendiri, dia tuh merupakan periode pertama dari era Paleozoikum, era sebelum zaman dinosaurus. Jadi ini berarti kita udah masuk ke Ion Phanerozoik nih. Nah, era pertama di Ion ini tuh namanya era Paleozoikum.
Jadi kalau di ion-ion sebelumnya bentuk kehidupannya tuh gitu-gitu aja, boring, ini tiba-tiba di satu periode langsung muncul banyak jenis makhluk hidup baru. Dan terkait ini, para ahli sendiri tuh masih nyari jawaban yang pasti. Kenapa fenomena ini bisa terjadi? Kenapa tiba-tiba di era ini muncul semua nih? Kalau mereka berevolusi, kenapa tiba-tiba prosesnya tuh relatif singkat? Cuma dalam waktu puluhan juta tahun. Iya, jadi singkat di sini tuh bukan 1-2 tahun, puluhan tahun, ribuan tahun, atau bahkan ratusan ribu tahun ya. Enggak. Singkat di sini tuh puluhan juta tahun. Dan terkait ini, salah satu dugaan soal penyebab ledakan Kambrium ini adalah perubahan lingkungan. Ya, jadi waktu itu jumlah oksigen di bumi tuh lagi ngalamin peningkatan lagi. Nah, organisme-organisme yang butuh oksigen, mereka tuh akhirnya bisa berkembang dan punya metabolisme tubuh yang lebih baik dengan asupan oksigen yang lebih banyak. Nah, karena metabolisme tubuhnya jadi lebih baik, binatang-binatang ini jadi bisa ngembangin berbagai fitur tubuh yang lebih kompleks deh. Dan terkait ini, ilmuwan memprediksi kalau kegiatan predasi, kegiatan memangsa dan dimangsa, itu mulai terjadinya tuh di sini. Dan gara-gara itulah makanya akhirnya binatang-binatang yang ada mereka tuh jadi ngembangin fitur-fitur unik di tubuhnya masing-masing. Misalnya jadi punya otot yang lebih kuat dan gigi yang tajam buat berburu mangsa. Atau jadi ngembangin cangkang buat bertahan dari predator. Ya pokoknya macam-macam lah. Dan di periode-periode ini mulai muncul deh binatang-binatang yang lumayan kompleks kayak yang kita kenal sekarang. Misalnya moluska, arthropoda, sampai kordata-kordata awal yang nantinya berkembang jadi binatang bertulang belakang. Berkembang jadi vertebrata. Ini sampai sini masih aman kan ya? Belum ngebul kan? Over a period of 20 million years, at the beginning of a period called the Cambrian, an explosion of new animals developed below the water's surface. These later gave rise to most of the diversity of animal life that now exists on Earth. But the cause of this sudden burst of life, which geologists call the Cambrian explosion, remains a mystery. Nah, kayak yang tadi gue bilang, setelah periode Kambrium tuh masuk ke periode Ordovisium, di mana bentuk kehidupan tuh jadi lebih kompleks lagi. Mulai bermunculan tuh binatang-binatang bertulang belakang atau vertebrata. Dan diyakini vertebrata pertama yang muncul di dunia adalah sejenis ikan tanpa rahang. Terus di periode ini juga cephalopoda bercangkang tuh mulai banyak berkembang. Dan selain kehidupan di perairan, di periode Ordovisium ini juga tuh mulai muncul tanaman yang hidup di darat. Tapi ini tanamannya di periode itu tuh jangan ngebayanginnya kayak hutan atau pohon-pohon yang gede gitu ya. Belum, waktu itu tanaman tuh belum jadi pohon. Tanaman yang ada tuh baru kayak apa ya? Ya kayak semacam lumut-lumutan gitulah. Buat pohon itu belum ada tuh waktu itu tuh. Terus lanjut ke periode Silur, atau biasa disebut juga Silurian. Nah, di periode ini, makhluk hidup yang sebelumnya mendominasi perairan, mendominasi lautan, mereka tuh mulai nyari cara buat bisa hidup di daratan. Tapi tetap di periode ini, binatang yang bisa hidup di darat tuh masih terbatas ya. Paling cuma beberapa jenis arthropoda doang, sama beberapa jenis invertebrata. Udah segitu doang tuh. Oh iya, kalau mungkin lu inget di video kita yang ini, yang ngebahas soal kepunahan massal yang pernah terjadi di bumi, di situ kan kita ada ngebahas ya kalau di transisi antara periode Ordovisium sama Silur itu tuh sempat terjadi bencana kepunahan massal gara-gara suhu bumi yang menurun drastis dan kadar oksigen perairan yang juga turun. Nah, gara-gara itu mayoritas binatang yang hidup di perairan mereka tuh pada punah, tapi yang hidup di darat itu relatif aman. Oke, kita lanjut ke periode selanjutnya, periode Devon. Kalau menurut PBS Ions, periode Devon ini juga tuh dikenal sebagai zaman ikan. Soalnya di periode ini ikan berahang tuh mulai muncul dan berevolusi jadi berbagai jenis ikan lain. Terus selain ikan, di periode ini juga tuh mulai muncul tetrapod, binatang berkaki 4 yang di akhir periode ini berevolusi jadi binatang sejenis amfibi pertama. Terus arthropoda dan tanaman darat juga tuh berkembang makin kompleks di daratan di periode Devon akhir. Terus setelah periode Devon, bumi masuk ke periode Karbon. Nah, periode Karbon ini ditandai dengan berkembangnya tanaman berkayu dan munculnya banyak hutan di bumi. Akhirnya muncul juga nih pohon nih ke dunia nih. Dan banyaknya pohon di periode ini ngebikin jumlah oksigen di bumi ngalamin peningkatan lagi. Bahkan waktu itu tingkat oksigen di atmosfernya tuh itu jauh lebih tinggi dibanding tingkat oksigen di atmosfer bumi saat ini. Dan salah satu dampak dari overcapacity oksigen ini adalah binatang darat mereka tuh jadi punya ukuran yang lebih besar. Nah, kebetulan waktu itu binatang yang menguasai daratan di periode Karbon tuh itu tuh arthropoda, khususnya serangga. Makanya jadinya serangga-serangga di periode Karbon ini itu ukurannya tuh jadi jauh lebih besar. Kayak misalnya kupu-kupu yang lebar sayapnya itu hampir 1,5 meter. Terus ada kalajengking sama capung yang panjangnya tuh hampir 1 meter.
sama kaki 1000 yang panjangnya itu bisa sampai 2 meter lebih. Jadi kalau lu fobia serangga, bersyukurlah lu belum hidup di periode ini. Oh iya, tadi kan gue ada nyebut soal periode karbon yang banyak hutannya kan. Nah, kebanyakan batu bara yang kita manfaatin sekarang itu adalah fosil atau sisa dari pepohonan yang berasal dari periode karbon ini. Bukan dari periode dinosaurus. Dan satu lagi, di periode karbon ini juga tuh mulai muncul amniota. Kelompok binatang yang punya telur bercangkang keras. Termasuk di sini reptil. Oke. Jadi telur-telur tuh mulai munculnya pertama kali tuh di sini ya, di periode karbon ya. Oke. That's when you'd find the likes of Meganura. It was a griffinfly, a giant relative of today's dragonflies that had a wingspan of about 70 centimeters. That's about the size of a pigeon, more than 3 times larger than the biggest living dragonfly. Dan periode terakhir dari era Paleozoikum, sekaligus titik perbatasan sama era Mesozoikum, perbatasan sama era dinosaurus, adalah periode Permian. Jadi di periode Permian ini, daratan bumi tuh mulai didominasi sama berbagai jenis vertebrata darat, khususnya reptil. Dan yang menarik nih, di antara jenis reptil yang berkembang di periode Permian ini, ada kelompok Synapsida. Kelompok reptil yang jadi nenek moyangnya mamalia. Terus di periode ini juga tuh mulai muncul binatang herbivora, binatang pemakan tumbuhan yang emang jadi salah satu bentuk evolusi yang sukses di periode ini. Tapi ingat sekali lagi, tetap ya, ini belum jadi dino. Dan periode Permian ini berakhir dengan salah satu peristiwa kepunahan massal terburuk yang pernah terjadi di bumi. Yang namanya The Great Dying. Yang buat detailnya bisa lu tonton di video gue yang ini. Asik, mama marketing lagi! Dan berakhirnya periode Permian ini juga jadi penutup era Paleozoik yang kemudian masuk ke era Mesozoik. Atau lebih dikenal sebagai zaman dinosaurus. Jadi gitu ya, kehidupan sebelum dinosaurus tuh bener-bener beragam banget. Mulai dari bumi yang dipenuhin sama ganggang pas awal-awal terbentuk. Terus bentuk kehidupannya sempat boring banget selama miliaran tahun. Sampai kemudian bentuk kehidupan di bumi ngalamin peningkatan waktu masuk era Paleozoikum. Yang ditandai sama ledakan Kambrium tadi. Yang mana tiap periodenya itu punya binatang dominannya masing-masing. Ada arthropoda air, ikan, amfibi, serangga raksasa, sampai terakhir reptil. Oh iya, ledakan Kambrium di sini tuh maksudnya tuh bukan yang ledakan meledak hancur gitu ya. Enggak, ledakan di sini tuh maksudnya tuh tiba-tiba binatangnya jadi banyak. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Di periode mana kehidupan di bumi paling menarik dan bikin penasaran? Kalau gua sih tetap di era-era dino sih. Tapi kalau lu yang mana nih? Silakan komen. Our planet, a bastion of life in a cold, dark universe, nearly dies. With only a few species left to start all over again. This is the worst catastrophe life on Earth has ever endured. Who will survive the Great Dying? Oke, sekian Learning kali ini tentang kehidupan di bumi sebelum era dinosaurus. Yang ternyata ya ini lebih panjang dari era dinosaurus dan lebih beragam nih sebenarnya ya. Gila. Ini cukup mind blowing sebenarnya loh. 4,5 miliar tahun loh ini usia bumi loh. Ih. Masya Allah. Ya kalau lu merevisi kayak gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.